kecuranganmu yang harus kau tanggalkan. Hendaklah suci hatimu dikala tiba ajalmu. Naserep roha doa wot uhut tolong rohaku lampok rohaku ai totok dalam dohataku totok Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang terkasih, saya berharap kita semua yang ada di sini, yang mau duduk bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dengan hati yang penuh sukacita mau bersama-sama mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada yang bilang bahagia itu simpel. Bahagia itu sangat sederhana. Dengan duduk bersama keluarga kita, mendengarkan firman Tuhan di rumah setiap hari, lalu ibadah di gereja bersama-sama, ada yang bilang itu saja sudah membuatnya bahagia. Tapi ada orang yang bilang dia harus pergi jalan-jalan ke mall, kemana gitu ya. Itu baru yang dibilang bahagia. Saudara, semua orang punya pandangan sendiri tentang apa itu kebahagiaan. Ya ada orang yang impian masa kecilnya itu sudah terwujud. Ya dia sudah bekerja sesuai dengan impiannya, dia sudah menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan sudah mendapatkan pasangan hidup yang sudah dia impikan, dia doakan bertahun-tahun, dan mendapatkan anak-anak yang lucu dan imut-imut. Tapi tetap aja ada yang berkata, aku belum bahagia. Aku belum bahagia. Bahkan ada orang yang begitu keras untuk mendapatkan kebahagiaannya dengan bekerja sampai dia lupa untuk menikmati kebersamaan bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara, hari ini Nabi Mika menyadarkan kita bahwasanya kita ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan Mika mau mengingatkan kepada kita semuanya untuk berlaku adil, untuk mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Pada saat itu saudara, terjadi ketidakadilan di tengah-tengah bangsa tersebut. Para penguasa melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain menderita. Sehingga terjadi ketidakadilan. Karena itu Allah mengingatkan melalui Nabi Mika agar semua orang itu mau berlaku adil. Mari memberikan apa yang menjadi hak
sesama kita. Apa yang menjadi hak daripada saudara-saudara kita, itu jangan kita abaikan. Jangan kita pura-pura tutup telinga kita, tutup mata kita, masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan kehidupan saudara kita. Tapi biarlah saudara, kita boleh menikmati kebersamaan kita, di mana kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan mengingat apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan mari saudara, kita menghilangkan persepsi-persepsi yang sering mengkotak-kotakan atau mengelompok-kelompokkan diri. Ketika kita berada dalam satu persekutuan, lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, yuk kita foto untuk kelompok kita. Lalu yang lain, aku siapa? Dia seolah-olah asing di tengah-tengah persekutuan itu. Miris jika masih ada di tengah-tengah gereja pengkotak-kotakan atau pengelompokan. Tuhan Yesus berdoa. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Mari kita masuk dalam panggilan itu. Bagaimana kita mencintai Taurat Tuhan agar kita boleh bersama-sama satu di dalam panggilan itu. Mari kita duduk untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan mencintai kesetiaan. Dengan kesetiaan kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka saudara, kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang akan menyadarkan kita bahwasanya kita itu punya tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama. Ibadah-ibadah kita itu bukan hanya persembahan kepada Tuhan, tapi ibadah kita itu juga untuk dapat membaharui kehidupan kita sehingga kita boleh hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati saudara, kita masuk dalam panggilan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyadari bahwasanya hidup yang kita nikmati dan yang kita jalani ini itu adalah pemberian Tuhan. Apapun jabatan saudara, apapun yang saudara miliki, harta, kemewahan, anak-anak yang cantik dan yang ganteng, semuanya itu pemberian Tuhan. Dan mari saudara, itu boleh kita pakai untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, itu akan semakin banyak orang-orang yang mau menyembah Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan yang senantiasa berdiri di dalam kehidupan kami, membimbing langkah kami, agar kami boleh mengikuti terang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang memberikan petunjuk pengajaran kepada kami, agar kami boleh mencintai keadilan dan dengan setia mau melakukan hukum-hukum Tuhan, dan dengan kerendahan hati kami boleh saling melayani satu dengan yang lainnya. Tuhan, ajari kami untuk peduli akan kebutuhan daripada saudara-saudara kami. Ajari kami Tuhan agar kami boleh membuang sikap-sikap keegoisan kami
yang terkadang tanpa kami sadari, kami mengkotak-kotakan diri kami. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan segala perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya itu boleh memperlengkapi kami satu dengan yang lainnya. Kami boleh menutupi kekurangan, kelemahan saudara kami. Kami boleh saling bahu-membahu, saling mendukung, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga damai sejahtera itu boleh hadir di dalam kehidupan persekutuan kami. Tuhan Yesus berkati tiap-tiap rumah tangga. Biarlah damai sejahtera daripada-Mu senantiasa hadir dalam tiap-tiap kehidupan keluarga. Engkau yang memberkati para orang tua agar boleh lagi bijaksana untuk dapat membimbing anak-anaknya untuk senantiasa mencintai Taurat Tuhan. Agar anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih setia-Mu. Dia boleh menjadi anak-anak yang dapat membawa kesaksian bagi tiap-tiap orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakitnya. Dan saudara kami boleh tunduk di dalam aturan-aturan yang diberikan oleh para medis. Sehingga melalui pengobatan tersebut saudara kami beroleh kesembuhan. Dan bersorak-sorak hanya Yesus Juru Selamat dalam kehidupannya. Persatukan kami Tuhan di dalam kasih setia-Mu, kasihani kami, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Nasere prohado awot tolong rohaku lampok rohaku ai totok